Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini untuk kelas 7 ya, kelas 7B. Pada pertemuan pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi kita pada pembahasan materi prakarya, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi kita yang kemarin. Kita masih ada pada bab yang ketiga terkait tentang budidaya. Bahwasanya untuk pada materi prakarya itu ada 4 aspek yang perlu kita pelajari. Ya, yang pertama itu kita akan mempelajari terkait tentang materi kerajinan yang kemarin sudah kita pelajari terkait materi kerajinan. Materi yang kedua kita kemarin juga sudah belajar terkait materi rekonstruksi, yang mana rekonstruksi kemarin itu masuk dalam materi rekayasa. Dan materi yang ketiga ini kita masih melanjutkan pada materi terkait tentang bab budidaya, di mana bab budidaya pada pertemuan kali ini terkait tentang budidaya tanaman sayuran ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita dengan bacaan basmalah. Semoga dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar mulai awal sampai akhir. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk anak-anakku semua di kelas 7B, bahwasannya seperti yang sudah kita bahas kemarin di materi tentang budidaya tanaman sayuran, di mana pada pembahasan kita kemarin kita sudah membahas terkait tentang macam-macam dan juga manfaat serta jenis dari sayur-sayuran ya. Ada yang sayuran jenis akar, ada juga sayuran jenis batang ya, ada juga sayuran jenis buah dan lain sebagainya. Kemarin kita juga sudah membahas terkait tentang yang namanya botani ya. Botani kemarin apa? Ada yang masih ingat terkait tentang botani? Silakan, ada yang masih ingat materi terkait tentang minggu kemarin terkait tentang botani? Botani adalah menanam di perkebunan ya. Nah, di mana sayuran kemarin itu variasinya macam-macam. Coba sebutkan macam-macam dari jenis sayuran yang kamu ketahui. Ada apa saja? Ada tomat, kangkung, bayam, sawi, bawang merah, selada dan sebagainya. Saya mau tanya sama kalian ya, tomat kemarin itu termasuk ke dalam sayuran apa? Jenis apa? Sayuran buah ya. Tomat kemarin sudah kita bahas bahwa tomat itu termasuk ke dalam jenis sayuran buah. Ada yang mengatakan bahwa tomat itu termasuk sayuran, ada juga yang mengatakan bahwa tomat itu juga termasuk ke dalam buah. Kemarin kenapa kok tomat itu disebut dengan sayuran dan kenapa kok disebut dengan buah ya? Ada yang masih ingat? Apa itu kemarin? Tomat jika disebut sayuran apabila orang yang menyebutnya itu adalah ahli botani ya. Apa kebalik? Kebalik ya. Nah, kalau ahli medis menyebut tomat itu sebagai sayuran. Kenapa? Karena di dalam tomat itu sedikit sekali kandungan glukosanya ya. Ingat ya, glukosa itu apa? Kandungan gula yang terdapat di dalam buah maupun sayuran, di mana untuk buah sendiri itu kan
kan biasanya banyak sekali mengandung glukosa. Makanya di sayur tomat itu disebut dengan sayuran buah. Ada juga kemarin terkait tentang yang namanya sayuran jenis akar. Sayuran jenis akar kemarin contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Kemarin ingat-ingat lagi. Seperti loba, terus ada lagi wortel. Ya, kalau wortel tadi manfaat dari wortel itu untuk apa? Ada vitamin apa sih? Vitamin A ya, wortel atau vitamin C ya. Nah, wortel itu mengandung vitamin A. Fungsi dari vitamin A itu untuk apa? Untuk mata atau penglihatan ya. Dan kemarin juga kita sudah membahas sedikit terkait tentang tugas yang akan kita bahas pada pagi hari ini, di mana itu ada kaitannya dengan yang namanya hidroponik. Hidroponik di sini pengertiannya adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dan menggunakan pada pemenuhan kebutuhan nutrisinya, di mana untuk tanaman hidroponik biasanya media yang dibuat untuk menanam hanya pada rowel dan lain sebagainya, tapi tidak membutuhkan tanah karena sudah digantikan dengan rowel tadi. Gimana untuk tanaman ini bisa menjadi tinggi? Nah, kita kasih nutrisi. Nutrisinya dengan apa? Besok setelah sampean semuanya sudah praktek hari ini ya, sudah tumbuh, kita bisa memasukkan nutrisinya. Nutrisinya itu ada nutrisi A dan B yang kita cantumkan pada airnya tadi ya. Nanti kita akan membahas atau mempresentasikan dari tugas yang kita bagi kemarin. Apa saja yang akan kita presentasikan pada pagi hari ini? Ada terkait jenis tanamannya itu apa, terus ciri-cirinya bagaimana, manfaat dari sayuran yang sudah sampean tanam kemarin itu apa saja, dan proses pertumbuhannya bagaimana, serta media yang dipakai itu apa saja. Di sini kalian bisa presentasi di depan dan mempresentasikan dari beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Untuk presentasinya langsung saya tunjuk dari kelompok yang pertama yang ada di depan. Silakan untuk dipresentasikan. Jangan lupa sebutkan namanya ya. Ya, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tias, ini Sofia, Iroh, Febri. Ini adalah jenis tanaman kangkung. Tanaman sayuran. Tanaman sayuran kangkung. Ciri-ciri kangkung. Kangkung dibagi menjadi dua, yaitu kangkung air dan kangkung darat. Ciri-ciri kangkung air adalah daun dan batangnya lebih besar daripada kangkung darat. Manfaat dari kangkung untuk menambah stamina tubuh dan sebagai bahan pangan. Proses perkembangan kangkung. Pada hari pertama, biji mengelupas, dan pada hari kedua akar mulai tumbuh, dan pada hari ketiga batang mulai tumbuh, pada hari kelima daun mulai tumbuh, dan pada hari keenam tumbuhan mulai sempurna. Yang dipakai adalah sebagai proses pertumbuhan vitamin. Kami menggunakan rockwool sebagai tanam pengganti tanah. Kemudian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila dan samping saya Munikmat dan sampingnya Alma dan sampingnya Sastia. Saya di sini mau menerangkan tentang kangkung. Ciri-ciri tanaman kangkung adalah memiliki berdaun banyak, berbatang panjang memiliki akar. Manfaatnya adalah untuk kesehatan kita, menjaga stamina kita dan mempunyai vitamin banyak. Proses pertumbuhan dari pertama tidak lebih dari kedua sudah bisa mulai ada dari hari ketiga dan berkembangnya mulai besar dan hari keempat berkembangnya mulai dan hari usia yang kita pakai adalah di kangkung dan sebagai penyedap. Dan bapak saya apabila memiliki kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke ya, terima kasih untuk pertemuan kali ini ya. Tadi kita sudah membahas sedikit dan juga presentasi dari beberapa kelompok tadi yang kita presentasikan tadi terkait tentang materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Hari ini kita sedikit membahas terkait tentang hidroponik, yang mana tadi hidroponik itu merupakan tanaman yang kita olah atau kita budidayakan dengan media air ya. Kalau yang kalian presentasikan tadi itu termasuk sayuran memakai hidroponik apa dengan tanaman tanah menggunakan media apa tadi? Rock wool ya, rock wool. Rock wool itu fungsinya untuk apa? Sebagai pengganti tanah. Oh, itu merupakan Media tanam, sebagai pengganti tanah. Tadi untuk penampilannya sudah bagus terkait tentang menyebutkan jenis tanamannya tadi, ciri-cirinya bagaimana, manfaat dan prosesnya tadi bagaimana. Apakah ada kesulitan saat kalian tadi mencoba menanam tanaman sayuran menggunakan metode hidroponik tadi? Tidak. Saya bisa lihat contoh yang sudah jadi tadi, itu lihat untuk contohnya, saya pinjam dulu. Nah, ini adalah contoh dari proses penyemaian ya di kelas 7B, di mana untuk proses kali ini hanya mencoba untuk menanam biji dari tanaman apa ini kemarin? Kangkung. Kangkung ini termasuk sayuran jenis apa? Daun apa batang? Daun. Ya, contoh dari tanaman sayuran jenis batang kemarin apa? Rebung. Ya. Kalau jenis sayuran jenis buah tadi apa? Tomat. Kalau jenis akar? Wortel. Sama lupa ya. Kalau ini jenis sayuran yang jenisnya adalah ya, oke. Simpel kan untuk cara buatnya. Ini berapa hari kemarin untuk buatnya? Itu berapa hari? 5 hari baru tumbuh segini ya. Nah, ini contoh dari jenis kangkung yang dipresentasikan sama anak kelas 7B tadi
Ya, sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.